masuk akan kaki kanan sebelumnya, lalu pada saat kita keluar akan kaki kiri, niat ittiba, ikuti baginda Muhammad SAW sampai ke rumah. Ingati kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah itu pakai kakinya kaki kanan, kalau keluar kakinya kaki kiri, niatnya niat ittiba bidawi Muhammad SAW. Jangan lupa pada saat masuk ke rumah bacai doa masuk ke dalam rumah. Lalu nanti kalau seandainya kita di WC, keluar masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi semuanya apapun yang kita ketahui daripada sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW, jangan pernah kita tinggalkan sebisa mungkin dan juga semampu mungkin. Dan di bulan Ramadan ini juga disebut oleh baginda Muhammad SAW, wa huwa syahrus sabar was-sabru thawabuhul jannah. Bulan ini bulannya sabar, dan sabar itu pahalanya ganjaran dari Allah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bulan ini dikatakan bulan sabar? Iya, coba bayangkan Rasulullah SAW pernah menginformasikan kepada kita kalau seandainya di dalam bulan puasa ada orang yang mengajak berkelahi. Misalkan nih di dalam Ramadan ada orang mengajak berkelahi atau mengajak berantem misalkan, maka kata Rasulullah, katakan kepada orang itu, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Ulun berpuasa, ulun berpuasa, ulun berpuasa. Tahan diri pada saat itu. Katakan kepada orang itu, kena aja imbah puasa. Tentu tidak. Puasa atau tidak puasa, kita menahan diri. Bagaimana bulan ini dikatakan bulan sabar? Iya, kita pada saat selain bulan Ramadan kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berhubungan dengan maaf suami dan istri kita, karena itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat masuk bulan puasa, maka semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan makan walaupun itu milik kita, diharamkan minum walaupun itu milik kita, maaf diharamkan untuk berhubungan antara suami dan istri walaupun itu halal bagi kita dan itu milik kita. Kalau di dalam bulan puasa di siangnya tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak di malam hari. Kenapa ulun harus tegas akan ini? Iya, karena ada orang yang salah tanggap. Dia kira kalau seandainya malam hari pun juga diharamkan untuk berhubungan suami istri, dan itu terjadi karena kesalahpahaman. Dia kira siang haram berhubungan, malam juga haram. Kalau siang haram, ya tidak diperbolehkan kecuali orang-orang yang punya uzur. Tapi kalau di malam hari diperbolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan badan dengan istri kalian di malam bulan puasa. Dan di dalam bulan puasa juga disebut dengan syahrul puasa. Bulan puasa disebut dengan bulan kepedulian kita kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Di bulan puasa kita nih lapar, kita dahaga, kita harus merasakan laparnya, dahaganya orang-orang yang tidak siang saja tidak makan, tapi bahkan malamnya juga tidak makan. Bahkan tidak saja sehari, 2 hari, 3 hari biasa menahan lapar. Untuk besok hari mereka berpikir, ulun harus makan apa? Jadi kita merasakan orang-orang yang lapar itu. Nah, kalau seandainya kita merasakan laparnya orang-orang yang lapar, maka pada saat itu kita berbagi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang terakhir, Rasulullah SAW menjamin. Apa kata Rasulullah? Wa huwa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Di bulan puasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Allah tambahkan rizki orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita beramal, beribadah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita nomor 1 akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kita kepada hubungan dengan manusia. Karena maaf di dalam bulan Ramadan tidak saja kita pikirkan, kita fokuskan hubungan baik kita kepada Allah, tapi juga hubungan baik kita kepada manusia. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan kita jaga hubungan baik kita kepada Allah, tapi tidak kita jaga hubungan baik kita kepada manusia. Harus kita peduli akan orang-orang yang membutuhkan pada saat ini. Barangkali ada di antara maaf tetangga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita
yang membutuhkan makanan dan minuman, maka seyoknya aja kita beri mereka makan dan minum. Dan kita tahu sama-sama bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, dan tercatat tuh di masjid, di musola barangkali, barang siapa yang membuka akan puasa bagi orang yang berpuasa, maka apa kata Rasulullah, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah dan pahalanya seperti memerdekakan budak. Untuk memerdekakan budak tentu tidak gampang. Untuk zaman dulu, kalau sekarang kan tidak ada budak, zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, memerdekakan budak itu khusus orang-orang yang punya duit, khusus orang-orang yang kaya saja ya. Tapi alhamdulillah pada saat ini di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberi buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dan tidak harus membukakan puasa itu ratusan orang. Barangkali kalau di sini setiap hari membukakan puasa berapa? 150. Barangkali 150 barangkali, atau di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau seandainya semampu kita dan kita bisa hanya 1 orang 2 orang, maka lakukanlah walaupun cuma 1 dan 2 orang. Barangkali ulen mampunya cuma 2 orang, ambil 2 bungkus nasi, ambil 2 gelas air, lalu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan lagi buka puasa. Ulen yakin nih pada saat buka puasa ramai itu di tepi-tepi jalan. Di tepi-tepi jalan banyak orang yang nongkrong, duduk. Apa yang mereka harapkan? Maaf, di antara yang mereka harapkan adalah julungan tangan kita, pemberian nasi bungkus barangkali atau air minum untuk mereka bisa berbuka puasa. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembang akan semangat kita untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhir bulan puasa, dan barangkali sudah seterusnya sampai kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki apa? Rezeki untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, karena itu kesempatan buat umat Rasulullah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita pada saat ini. Hadanani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.